Oke, Huawei ngeklaim kalau kita lagi karaokean ya. Huawei lagi gercep banget nih ya akhir tahun setelah kemarin kan rilis HP flagship mereka lagi Huawei Pura 70 Ultra yang mana udah ada juga nih di belakang. Sekarang mereka lanjut lagi nih dengan TWS flagshipnya mereka, yaitu ini dia Huawei FreeBuds Pro 4 yang sayangnya ini emang udah agak di ujung tahun ya. Dan kemarin juga sebenarnya awal tahun mereka baru rilis yang FreeBuds Pro 3. Jadi improvementnya memang ada beberapa poin. So tenang aja, kita bakal share lengkap soal TWS ini di video kali ini. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, Marquee Box, mari kita unboxing ya. First of all, dari segi desain kotaknya sih ini kesan mewah yang kita lihat tuh dapat banget ya. Perpaduan warna hitam sama emas, black and gold yang premium. Nah, di sini kalian di-spill tipis-tipis nih fitur-fitur yang sebenarnya paling spesial dari FreeBuds Pro 4, yaitu high-res wireless audio yang bisa transmit data 2,3 megabit per second lossless. Ya, ini bitrate wireless tertinggi yang pernah gua lihat so far. Nah, sebagai reference, format FLAC FLAC yang mana dipakai biasa di kelas audio file itu tuh punya range antara 800 sampai 1400 kilobit per second atau di 1,4 Mbps. Jadi ini jauh di atasnya ya. Oke, lanjut ke bagian belakang, ada 4 info soal TWS-nya, mulai dari si dual drivers-nya, ada dynamic ANC, ada call quality yang bagus, dan juga bisa dual device connection. Oke, langsung aja kita buka ke dalam, dan ini dia ada satu box lagi nih yang gue baca ada tulisan Huawei Sound, yang mana kalau kita research itu adalah protokol yang dipakai Huawei untuk teknologi lossless audionya ya. Nanti kita bakal coba bareng-bareng, dan ini cuma bisa di compatible HP-nya Huawei. Lanjut, ini dia kompartemen utama dari box TWS-nya. Nah, sebelum kita cek ke TWS-nya, kita cek dulu nih, ada ear tips yang mana kelihatannya menarik ya, ada banyak isinya. Ada total 6 pasang yang ternyata itu beda-beda secara material. Yang kiri itu standar silikon ear tips, dan yang kanan ini adalah foam ear tips. Nah, gue sebagai yang suka foam ear tips langsung penasaran, pengen cobain, jadi gue copot yang ukuran medium aja buat nanti kita tes ya. Dan terakhir, sebelum kita buka cek ke bawah, ada sisa kitab-kitabnya, kertas-kertas, dan juga terakhir kabel charging A to C. Dan here we go, ini dia Huawei FreeBuds Pro 4. Yes, harus gue bilang sih first impression, lihat desainnya ini mewah banget ya. Warna black and gold-nya ngikutin sama brand-brand premium Eropa. Dan dia juga ada warna silver satu lagi kalau kalian pengen alternatif. Nah, di logo Huawei-nya sendiri ini kalian bisa lihat ya, ada detail garis-garis gitu yang nongol di angle-angle tertentu. Ini namanya ceramic deco ya kalau katanya Huawei. Dan port USB-C-nya pun juga ini ada aksen emasnya, dan kalau dilihat di sebelahnya ada lubang 3 titik, yang mana ini adalah speaker dari case ini. Oke, terakhir kita lihat si earbuds-nya yang secara bentuk masih mirip sama FreeBuds yang sebelumnya. Tapi di sini ada aksen unik yang Huawei kasih. Yaitu pertama, si logo Huawei Sound-nya. Dan yang kemudian ada total 19 garis nih. Nah, kalian coba pause dan hitung bareng-bareng ya. Nah, dekorasi ini itu dikasih julukan 19 Silver Strings oleh Huawei yang jadi tribute untuk komposer zaman Romantic Period di abad ke-19. Kayak Beethoven, Chopin, Franz Liszt, Paganini, Tchaikovsky, dan lain-lain. Ya, gini-gini gue ngerti karena gue dulu main piano klasik gitu. Mungkin yang paham soal classical music itu ngerti soal period-period music ini mulai dari Barok tahun 1600-an, kemudian 1750 itu classical period ya, dan abad ke-19 itu dari tahun 1820 itu adalah romantic period ya, dan masuk ke 1900 ke atas itu udah masuk ke modern period. Oke, lanjut. Tadi soal histori, sekarang soal angka ya dari si Huawei Sound ini, jadi bear with me. Nah, FreeBuds Pro 4 ini dari, bisa dibilang yang pertama, dapetin teknologi yang mana bisa puter tadi audio lossless up to 2,3 megabit per second. Jadi biar satuannya jelas itu 2300 kilobit per second kbps. Nah, bitrate ini itu tertinggi bisa dibilang saat ini ya. Yang mana pas gua research juga misalnya kayak AAC yang dipakai Apple itu cuma 256 kilobit per second. AptX itu 352 kilobit per second. LDAC yang dipakai Sony itu 990 kilobit per second. Terus yang terbaru dari Qualcomm itu aptX adaptif bisa di 1200 kilobit per second, 1,2 Mbps. Jadi si Huawei ini hampir 2 kali lipatnya tadi ya, di 2,3 megabit per second, 2300, yang mana itu jauh di atas CD level quality, di atas si format FLAC tadi yang maksimal di 1400 kilobit per second. Jadi angka-angkanya semoga kalian dapat ya. Pokoknya kesatuannya itu kilobit ya, bukan byte. Itu bit itu yang kecil B-nya.
Nah, untuk pencapaian 2,3 Mbps maksimal TWS-nya itu harus pakai smartphone foldable terbarunya Huawei yang sayangnya itu saat video ini dibuat tuh belum dijual atau nggak dijual di Indonesia. Oke, sekarang kita bahas lengkap ke bagian aplikasinya, yaitu si Huawei AI Live ini. Nah, untuk penggunaan TWS ini, ya kalian bisa konekin via Huawei AI Live, yang mana nggak asing mungkin bagi kalian yang user wearables-nya Huawei ya, karena ini memang portalnya lah untuk device-device tadi. Jadi di sini kalian bisa ngatur ya koneksi dari TWS ke device atau ke smartphone kalian, yang mana bisa dua sekaligus. Jadi kalian bisa pilih aja langsung opsinya dari aplikasinya. Cukup handy sih bisa dibilang. Next, ada noise control, yang seperti biasa ada pilihan tadi ya untuk ANC, noise cancelling, ada off, dan juga ada awareness atau kayak ambient mode-nya lah gitu. Nah, untuk noise cancelling-nya sendiri, di FreeBuds Pro 4 ini ada settingan baru, yaitu Dynamic Mode. Nah, di Dynamic Mode ini dia tuh fungsinya untuk menyesuaikan kekuatan ANC, tergantung dengan lingkungan sekitar kalian. Klaimnya Huawei, ANC mode-nya ini bisa ngeredam sampai dengan 100 desibel. Jadi ini angka yang tinggi banget. Kalau di skala ini tuh mungkin skala kelas konser atau di KTV ya, untuk karaoke gitu ya. Nah, dan ini possible memang karena dia ada 4 buah mikrofon per earbuds yang dipakai ya. Gue tesin beberapa mode, terutama untuk kalau kalian pengen yang maksimal itu bisa di mode ultra, tapi kalau kalian pengen yang dia bisa adjust itu ada mode dynamic. Sedangkan untuk mode ambience-nya sendiri itu gue bilang oke ya, tapi gue ngerasa lebih oke di settingan, dia ada settingan voice mode, itu kalian matiin aja, karena voice mode itu kayak cuma ngatur buat suara doang masuk, karena jadinya kita nggak natural dengar dari luar gitu. Kalau dimatiin jadi lebih natural. And yes, for your information, untuk mode adaptif, yang mana noise cancellingnya itu auto on off, itu masih nggak ada di FreeBuds Pro 4 ini. Jadi itu beda sama yang dynamic tadi ya. Kalau yang adaptif itu nggak ada. Nah, fitur wajib TWS flagship kayak spatial audio itu juga udah ada di sini ya. Kemarin ada software update-nya yang mana works very well. Ada mode head tracking atau fix ya, dan ada efek-efeknya juga nih. Dari bawaannya default, ada theater, ada movie theater, sama ada concert hall. Habis itu ada Huawei Sound untuk setting equalizer yang tadi juga udah sempet kita bahas sebelumnya. Lanjut, di paling bawah nih ya, ada fitur-fitur pembantu seperti ear tip fit test untuk ngecek fitment earbuds di kuping, kemudian ada pengaturan kontrol yang super lengkap di mode gestures, yang mana dia ada pinch, ada tap, ada pinch and hold, sama ada swipe, ada find my earbuds juga, yang mana dia bisa nyari earbuds-nya ketika hilang, tapi sayangnya ini juga belum bisa maksimalin speaker yang ada di case-nya, jadi kalau kalian hilang sama case-nya, itu nggak bisa dideteksi. Jadi speaker yang ada di case-nya cuma kepake buat mode pairing sama mode charging aja, yang mana suaranya lumayan satisfying. Terus dia juga ada mode gesture, yang mana kalau kalian pakai earbuds-nya di update terbaru itu dia bisa ngangguk atau geleng, yang mana buat jawab telepon atau meng-reject telepon. Kemudian ada yang menarik nih, dynamic latency, yang mana biar pas gaming itu low latency-nya jadi otomatis hidup ya. Dan ini yang unik juga, kita bisa atur Bluetooth audio codec-nya pakai L2HC atau LDAC. Nah, L2HC ini adalah codec punyanya Huawei, sedangkan LDAC buat yang tahu, yes, itu adalah codec dari Sony. Nah, pas gua research keduanya itu nggak beda jauh ya. Secara kualitas sama-sama up to 900-an kilobit per second, cuma memang katanya L2HC-nya Huawei itu lebih fleksibel bitrate-nya ketika ada gangguan. Yang mana jujur pas gua coba bandingin antara L2HC sama LDAC itu nggak kerasa ada perbedaan sama sekali. Dan last but not least, klaimnya Huawei sendiri untuk baterai di kondisi ANC itu bisa 6,5 jam, tapi pas ANC itu 4,5 jam ya. Jadi lumayan 25% turunnya. Dan total itu 33 jam no ANC dan 22 jam with ANC. Oke, jadi itu tadi dari segi sejarah udah, dari segi angka-angkanya udah, sekarang langsung ke real life-nya ya, ke kualitas suara, yang mana gue bakal coba bandingin pakai ini dia, mikrofon kuping binaural microphone-nya. Jadi make sure kalian siapin headphone juga ya, biar hasil suaranya lebih kerasa. Jangan pakai speaker HP.
Oke, cek cek 1 2 3 tes tes tes. Ini untuk kualitas mikrofon dari Huawei FreeBuds Pro 4. Yang mana Huawei berani ngeklaim nih ya, kalau kalian lagi karaokean ya, atau lagi muter suara di konser, Yang mana gue lagi langsung puter nih ya. Oke, Huawei ngeklaim kalau kita lagi karaokean ya dengan suara sampai 100 desibel itu masih akan tetap kedengeran. ini gue baru di 80-an ya. Dan ya kalian bisa nilai sendiri untuk kualitas suaranya kayak gimana. Kayak gitu. Sip. Gila, berisik banget sih ini. So yes, tadi mungkin kalian bisa dengerin perbedaannya, tapi kalau gue sendiri bisa gambarin secara sound quality, si FreeBuds Pro 4 ini tuh warm banget gitu ya, kayak berasa angetnya gitu sampai di kuping gue gitu. Gue suka sama tuningan default yang dipakai sama si Huawei ya, beda sama beberapa brand yang kayak Samsung kemarin cenderungnya itu dia V-shape banget, atau Apple yang cenderung flat-flat aja gitu, yang ujung-ujungnya kita mesti ganti-ganti settingnya biar pas. Kalau ini tuh gue ngerasa kayak langsung klop aja gitu sama kuping gue. Cuma memang kalau kalian yang gak cocok, dia ada 6 preset lagi, yang mana kalian bisa custom EQ juga, ada 10 parameter lewat aplikasi Huawei AI Live yang tersedia di iOS, Android, dan juga di Harmony OS pastinya. Yang artinya TWS ini bisa dipakai di semua jenis smartphone ya. Gue harus mention ini karena kadang masih ada aja yang nanya gitu, Bang, ini TWS Huawei bisa di HP X atau HP Y nggak ya? Ya udah sip, lanjut. Oke guys, jadi itu aja buat Huawei FreeBuds Pro 4 ini. Overall impression gue sih, gue ngerasa experience audionya bisa dibilang all-rounder ya. Mic-nya bagus, musiknya enjoyable banget ya. Terutama kalau kalian langganan Apple Music atau yang punya file-file FLAC gitu ya. Walaupun demikian ya, catatannya cuma satu, fitur bitrate maksimal itu cuma dipakai di smartphone tertentu Huawei aja. Oke, buat harganya sendiri, FreeBuds Pro 4 ini katanya bakal dibanderol di harga 2 jutaan ya, nggak nyampe 3 juta. Jadi buat harganya menurut gua lumayan value for money, dan bisa pre-order tahun depan. Ya, masih nunggu setahun ya. Di tanggal 9 Januari 2025 ya, mungkin sekitar 2 mingguan lagi. Dan itu sendiri juga nanti di PO-nya itu ada promo cashback ya, senilai Rp200.000. Jadi nanti gua taruh ada promo-promo lengkapnya sama informasinya di link paling pertama yang ada di kolom deskripsi di bawah. Nah, harga resminya nanti bakal diumumin pas launchingnya. Sekalian juga Huawei ada program worry free ya. Kalau kalian yang misalnya worst case kehilangan earbud 1, itu kalian bisa beli langsung unitnya di Huawei Store ya, di official store-nya juga. Dan itu kalian dapat promo setengah harga selama 1 tahun kalian punya earbuds-nya. Jadi misalnya rusak atau hilang ya tadi bisa diganti. Nggak perlu beli langsung 1 set ya, bisa beli satuan aja. Oke, itu aja guys. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau iya bisa dikasih tombol jempol ke atas. Jangan lupa juga subscribe ke Besindo Tech buat info menarik seputar tech and gadget yang ada di Indonesia. Itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for watching. Merry Christmas, Happy New Year. I'll see you guys on the next video. Ciao. Tapi ini masih tanggal 20-an sih. Cuma ya sekalian kalau kalian yang nonton di akhir tahun gitu kan. Mana tahu lagi liburan. So yes, terbukti untuk klaimnya Huawei tidak sembarangan. Tadi gue sampai 90 desibel kayaknya ya, dan suara gue masih terdengar dengan sangat jelas. Walaupun tadi kalian juga bisa mungkin dengar ya, suara sekitar gue tuh bener-bener berisik banget, gue hampir setengah teriak gitu ngomongnya gitu.